Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini kita akan bahas eh, tentang konstitusi. Bicara tentang konstitusi itu banyak ya, bahkan luas. Kalau dalam arti sempit itu konstitusi itu bisa dibilang suatu peraturan, undang-undang yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, arti kata dari tertulis ini peraturan yang sudah terkodifikasi, artian diabadikan atau ditulis oleh pemerintah atau pemerintah yang sudah ditetapkan. Kalau kita di Indonesia itu di parlemen ya, DPR RI atau apa. Nah, yang tidak tertulis ini suatu hukum konstitusi dalam arti sempitnya ini seperti musyawarah, mufakat, atau yang sering kita jalani itu seperti upacara 17 Agustus 1945 ya, dan yang lain-lain. Hukum adat pun masuk ke dalam kategori konstitusi yang tidak tertulis, tapi sering kita jalani. Nah, di sini ada pengertian konstitusi. Ini asal kata dari konstitusi itu dari bahasa Latin ya teman-teman ya. Itu namanya constitutio. Nah, berkaitan dengan jus atau ius. Jadi hukum atau prinsip ini dari bahasa Belanda itu konstituti, grondwet atau undang-undang. Jerman Verfassung. Prancis Droit constitutionnel. Nah, ini beda-beda ya. Inggris Constitution. Nah, ini menurut bahasa mereka masing-masing ya. Nilai hasil dari konstitusi atau pandangan ya. Jadi konstitusi itu suatu pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi. Nah, dalam kenyataan praktek, menurut Carl Stein, ada aspek penting. Satu, sifat idealnya sebagai teori das Sollen. Dua, sifat nyatanya seperti praktik das Sein. Normatif. Norma konstitusi dipahami, diakui, diterima, dipatuhi oleh subjek hukum dan berjalan dalam kenyataan. Nah, dari sudut pandang nominal, norma konstitusi tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan. Ini semantik. Norma konstitusi hanya dihargai di atas kertas dan dijadikan jargon atau tolak ukur, semboyan sebagai alat pembenaran belaka. Nah, ini banyak ya sudut pandang dari para pakar segala macam. Jadi ibaratnya begini, filosofinya begini. Kalau kita bicara konstitusi, kita sama dengan bicara lautan. Nah, lautan itu kan luas. Jadi kita harus utarakan apa sih isi dari lautan itu sendiri. Nah, itu kita paparkan. Jadi setiap orang, setiap makhluk individu atau makhluk sosial, jika dimintai pendapat tentang konstitusi pasti berbeda-beda. Kalau sama semua konstitusi ya berarti kurang sempurna konstitusinya. Justru dengan adanya perbedaan itu konstitusi menjadi sempurna. Konstitusi luwes atau kaku ya. Konstitusi itu juga bisa disebutkan sebagai alat ya, alat berubah makhluk sosial, alat, pokoknya banyak. Jika mendefinisikan konstitusi itu tidak terbatas, tergantung kita mau berangkat dari mana konstitusi itu sendiri gitu. Ada yang menyatakan bahwa konstitusi itu dapat berubah-ubah, ada yang menyatakan konstitusi itu sebagai alat perubah individu atau sosial yang sifatnya memaksa, mengikat, yaitu banyak ya. Nah, ini konstitusi luwes atau kaku. Jadi ukuran umum yang digunakan
ada dua ukuran umum yang digunakan. Apakah cara mengubah konstitusi mudah atau sulit? Nah, ini lihat mekanisme dan tata cara untuk mengubah konstitusi, termasuk yang diatur di dalam undang-undang itu sendiri ya. Nah, ini luas Inggris dan New Zealand ya. Rigid Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Swiss. Ini yang kedua, apakah naskah konstitusi mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman? Nah, ini artiannya itu mudah ya atau fleksibel, tapi bisa juga sulit atau kaku, tergantung kepemerintahan di negara itu sendiri ya. Nah, ini undang-undang dasar mengatur hal-hal pokok dan penting. Apabila terlalu sering mengalami perubahan, akan terjadi kemerosotan wibawa undang-undang dasar itu sendiri. Jadi konstitusi itu harus kita junjung tinggi, bahkan sebagai panglima tertinggi. Nah, ini tergantung kita implementasikannya ya, seberapa efektif dalam konstitusi itu sendiri. Baik, konstitusi tidak terkodifikasi. Artian konstitusi tidak masuk ke dalam susunan ya, atau berkas, atau yang kita dianggap tertulis lah. Nah, ini menggunakan perbedaan konstitusi tertulis, written constitution, dan tidak tertulis, unwritten constitution. Sebenarnya tidak tepat. Jadi misalnya Inggris tidak memilih konstitusi tertulis, namun prinsip-prinsipnya dicantum dalam undang-undang biasa seperti Bill of Rights. Nah, ini lebih tepatnya untuk membedakan antara konstitusi terkodifikasi dan konstitusi tidak terkodifikasi. Nah, itu ya perbedaannya. Nah, ini konstitusi memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Yaitu banyak ya tujuannya. Nah, ini kita kutip, satu, konstitusi memiliki suatu tujuan keadilan. Nah, keadilan ini atau justice melahirkan keseimbangan, kepatutan, equity, dan kewajaran. Proportionality. Nah, itu suatu tujuan konstitusi. Dua, suatu kepastian yang melahirkan ketertiban dan ketentraman. Nah, walaupun itu sering bergesekan ya antara keadilan dan kepastian, mana yang kita dahulukan. Nah, itu. Nah, tiga, kemanfaatan, utility, yang melahirkan kebergunaan dan kehidupan, kedamaian hidup bersama. Jadi konstitusi itu ada tujuan. Maka dari itu, jika konstitusi itu sendiri artian bukan lemah, sebenarnya konstitusi itu sendiri cara mengimplementasikan di dalam kepemerintahan itu sendiri. Konstitusi itu kan benar-benar berasa untuk rakyat, benar-benar untuk rakyat, dan harus setara di mata hukum. Nah, ini yang jadi masalah ini, untuk yang dijadikan sebagai alat untuk para penguasa atau oligarki. Konstitusi ini hanya sebuah tulisan. Permasalahannya itu. Jadi harusnya konstitusi ini berdiri sendiri tanpa memandang siapapun. Jika memang dia menyalahi aturan, ya sudah, kita kenakan hukuman atau sanksi. Nah, itu konstitusi yang benar yang harus dijalankan. Memang sangat sulit ya bagi yang pembuat konstitusi itu sendiri gitu. Nah, ini menurut para pakar. Menurut Jim Lee Asidivki, konstitusi itu suatu keadilan, ketertiban, atau perwujudan nilai-nilai ideal, kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, kemakmuran yang dirumuskan pendiri negara. Itu menurut beliau untuk definisi konstitusi. Nah, perubahan konstitusi menurut C.F. Strong, perubahan undang-undang dasar yang kaku atau right
satu, oleh lembaga legislatif dengan pembatasan tertentu. Dua, rakyat secara langsung melalui referendum. Tiga, utusan negara bagian dalam sistem federal. Empat, kebiasaan ketatanegaraan atau suatu lembaga khusus. Nah, ini menurut C.F. Strong, konstitusi itu bisa berubah menurut mereka. Dan itu pun bisa berubah. Ada satu yang tidak bisa dirubah, semua bisa dirubah. Konstitusi bisa dirubah, bendera segala macam peraturan itu bisa dirubah. Satu yang nggak bisa dirubah adalah bentuk negara. Karena apa? Abstrak. Apa yang mau bisa dirubah? Ya kita ngikutin dunia, kan gitu. Ada lagi menurut Kak Siwawir mengenai mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, ini ada 3 asumsi menurut beliau perubahan resmi atau formal amandemen. Nah, ini ada kedua, konvensi ketatanegaraan, constitutional convention. 3, penafsiran pengadilan judicial atau interpretation. Nah, itu menurut Casey Weher ya. Ada lagi menurut Carl Smith dan Mahfud MD, profesor ya. Faktor konfigurasi politik yang berkuasa pada suatu waktu. Nah, itu menurut beliau. Jadi semua ini bisa berubah-ubah ya, tergantung faktor politik yang ada pada di zamannya gitu. Berarti konstitusi ini adalah suatu produk politik hukum. Perkembangan konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan diamandemenkan konstitusi sebagai menjadi konstitusi RIS ya, 1949. Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari 5 Juli hingga 19 Oktober 1999. Nah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1004 kembali lagi ke tahun 1945. Periode 19 Oktober 1999 hingga sekarang. Nah, itu banyak yang diamandemen kan ya, perubahan-perubahan. Konstitusionalisme merupakan suatu paham atau mengenai pembatasan kekuasaan. Nah, jadi konstitusi juga sebagai alat yang membatasi untuk para pemimpin ya, dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Nah, ini konstitusi juga untuk membatasi kekuasaan para penguasa yang berbuat sewenang-wenang. Nah, itu kita mendeklarasikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara konstitusi, berarti negara yang menganut kepada demokrasi. Nah, artian segala sesuatunya itu tergantung kepada rakyat. Dan sering kita dengar itu Indonesia itu menganut konstitusi sipil law. Arti dari sipil law itu sendiri, sipil adalah rakyat dan law itu hukum, berarti menganut kepada hukum rakyat. Ini sering banyak terjadi gejolak di sini ya. Nah, prinsip dasar penyelenggaraan negara ini sangat mendasar. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa, ini khususnya di negara kita ya. 1, prinsip ketuhanan yang Maha Esa. 2, supremasi konstitusi. 3, cipta negara hukum. 4, pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance. Sistem pemerintahan presidensial. Nah, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, paham kedaulatan rakyat dan demokrasi. Nah, itu yang terdapat ada dalam negara Republik Indonesia ya, yang kita anut gitu. Nah, ini ada prinsip demokrasi dan nomokrasi. Artian konsep kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip yang kita anut sebagai negara demokrasi, kedaulatan rakyat. Nah, yang melahirkan kedaulatan hukum. Jadi konsep kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu melahirkan kedaulatan rakyat, demokrasi. Nah, dari undang-undang sendiri itu melahirkan kedaulatan hukum, artian nomokrasi. Jadi di sini isi dari konstitusi itu sendiri salah satunya adalah kedaulatan rakyat yang memang bertujuan untuk mensejahterakan atau
mempunyai suatu tujuan sendiri itu sendiri ya, yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, ini demokrasi dan nomokrasi. Supremasi hukum atau supremasi of law. Kedua, persamaan dalam hukum atau equality of law. Proses hukum yang baik dan benar. Due process of law. Pemisahan kekuasaan. Separation of power. Peradilan yang bebas dan mandiri, independent and impartial judiciary. Nah, ada perlindungan HAM, human right protection. Nah, ini yang sangat sering kita yang sangat dinamis dan polemik nih di kita di Indonesia. Peradilan konstitusi atau constitutional court, lembaga penunjang state equality organ. Nah, ini ada hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi hierarki dari konstitusi kita tertinggi di Indonesia itu satu adalah paling tinggi Undang-Undang Dasar 1945. Dua, ketetapan TAP MPR ya, sering kita dengar. Yang ketiga, Undang-Undang Perpu, nah, atau peraturan presiden ya. Kedua, peraturan pemerintah atau pengganti undang-undang ya, Perpu, Undang-Undang Perpu, Undang-Undang peraturan pengganti undang-undang. Nah, terus ada peraturan pemerintah, itu yang keempat. Nah, yang kelima ada peraturan presiden. Dan selanjutnya lagi ada peraturan daerah atau provinsi. Nah, itu hierarkinya yang Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Perpu, peraturan pengganti undang-undang, terus peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, provinsi. Ini yang wajib kita ketahui. Nah, semua harus pengujian atau terhadap harus selesai diuji oleh dari MK ya. Semua itu oleh MK, diaturnya oleh MK. Seperti Perpu, seperti peraturan daerah yang lainnya, terus disahkan oleh MK. Jika memang ada kekurangan atau ada apapun yang kita bahwa ini tidak benar, bahwa ini tidak sesuai dengan hierarki Undang-Undang Dasar atau melawan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri, kita bisa ajukan. Jadi siapapun bisa ajukan gitu kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, ini dari peraturan daerah provinsi pun bisa kita ajukan kepada Mahkamah Agung ya. Dari peraturan daerah provinsi gitu, perundang-undangan. Nah, yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi setelah dari peraturan daerah provinsi. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian, nanti kita akan bahas lagi sampai seberapa jauh konstitusi itu berguna untuk masyarakat. Dan kita akan bahas lagi materi-materi selanjutnya di luar daripada konstitusi atau tentang terkait pengantar ilmu hukum atau hukum Indonesia. Baik, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.